Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Irama Widya di seri pembahasan soal untuk SKD calon CPNS dan P3K di tahun ini, itu tahun 2023. Teman-teman semua yang mungkin ini adalah video pertama yang teman-teman tonton, sedikit perkenalan. Jadi di channel ini kita udah beberapa kali upload untuk pembahasan SKD ya, untuk dari TIU, TWK maupun TKP. Jadi kalau misalnya ada yang lagi pengen cari pembahasannya, bisa langsung cek ke channel kita ya. Dan buat teman-teman yang udah pernah lihat, welcome back. Kita bakal kembali bahas-bahas lagi. Dan saat ini di depan aku udah tersaji nih beberapa soal untuk TIU numerikal. Jadi buat teman-teman yang penasaran gimana cara menyelesaikannya, yuk disimak bareng-bareng ya. Oke, jadi di soal pertama ini ada soal tentang bilangan berpangkat dan ada juga bentuk akarnya. Nah, teman-teman yang harus kita ingat, yang pertama itu kalau ada akar kayak gini berarti akar pangkat 2 ya. Nah, kalau misalnya ada suatu bilangan, kita misalkan N, berarti nanti dia jadi akar pangkat N. Nah, kalau misalnya bilangan basisnya adalah X, berarti si X ini misalnya ditulis dalam bilangan berpangkat, jadi X pangkat 1 per N. Nah, N-nya bisa berapapun. Dengan mengingat hal tersebut, kita bisa ngerjain soal ini dengan cepat. Berarti untuk yang di dalamnya, ini kan ada X pangkat 14 akar 2, berarti dikali 1 per 2 ya. Nah, terus dia ternyata dipangkatin 3, berarti dikali 3. Terus diakarkan dengan 7, berarti dikali 1 per 7. Kemudian diakarkan 5, berarti dikali 1 per 5. Diakarkan 3 lagi, berarti dikali 1 per 3. Nah, jangan lupa di luarnya ternyata dia dipangkatkan 2, berarti dikali 2. Oke, nah dari sini tinggal kita coret-coret aja nih. Untuk yang angka pertama ada pangkat 14. Ini pangkat 14 itu kan sebenarnya 2 kali 7 ya. Sementara kita punya 1 per 2 dan 1 per 7. Berarti tinggal dicoret kayak gini. Nah, terus ada 3 dan 1 per 3 kita coret. Nah, tinggal sisanya berarti kita punya 1 per 5 dan 2. Ini artinya kita tinggal mengalihkan jadi X pangkat 2 per 5. Dan sesuai pilihan jawabannya adalah yang A. Nah, teman-teman, sekarang kita punya soal tentang operasi hitung sederhana. Jadi, ini sebenarnya cuma soal tambah dan kali doang ya, perkalian dan pertambahan. Nah, tapi angkanya itu ternyata ada 19 kali 21 dan 9 kali 11. Kalau teman-teman ngerasa kesulitan dengan 19 kali 21-nya, ini ada triknya nih. Jadi, teman-teman tinggal kalikan dengan angka yang merupakan puluhan. Nah, artinya angka 10, 20, 30, dan seterusnya. Nah, kan ini ada 19 kali 21. Aku bakal milih yang ada di angka 19-nya ya. Jadi, angka 19 itu kan paling dekat ke puluhannya adalah 20. Berarti yang bakal aku kalikan dengan si 21-nya adalah 20. Jadi 20 dikali 21. Nah, 21 kali 2 kan 42. Tinggal kita tambahin 0 aja ya, 420. Nah, ini kan tadi kita ambil dengan pendekatan ke atas. Berarti harus kita kurangi 1 ya. Dikurangi 1 dikali 21. Yaitu sama dengan 21. Nah, tinggal kita kurangi jadi 399. Untuk yang 9 kali 11 berarti tinggal 99 aja ya. Berarti 399 ditambah 99. 9 tambah 9, 18. 94. Jadi hasilnya 498 atau yang C. Tadi kan udah aku kaliin dengan pendekatan ke yang 19-nya nih. Nah, sekarang coba teman-teman kaliin dari 19 dengan pendekatan ke 21-nya. Jadi 19 kali 20, terus ditambahin lagi 1 kali 19. Kira-kira hasilnya sama nggak? Oke, lanjut ke soal operasi hitung sederhana. Berapakah 27% dari akar 0,64? Nah, kita lihat angka 64-nya. 64 itu kan sama dengan 8 kuadrat ya, atau 8 kali 8. Berarti hasil dari sini itu pasti ada 8-nya.
Nah, karena 0,64 itu dua angka di belakang koma, berarti kita tahu bahwa untuk si tiap angka yang dikalikan, yaitu 8-nya, pasti punya satu angka di belakang koma. Artinya, 8 ini sebenarnya yang menghasilkan 0,64 itu adalah 0,8 dikali 0,8. Oke, nah yang ditanya adalah 27%-nya dari si 0,8 ini. Berarti kita tinggal cari nih, kalau 206 jelas terlalu tinggi, 21,6 juga, 2,16 juga. Tinggal 0,0216 atau 0,216. Kita tahu bahwa dari 0,8 nih teman-teman, kalau misalnya 10%-nya aja, ini berarti 0,08. Artinya 27%-nya tidak mungkin di bawah ini. Nah, kalau pilihan jawaban A itu dia jelas lebih kecil, berarti bukan. Jawabannya adalah yang B. Gitu. Soal-soal tadi bisa kalian pelajarin di buku Best Master Tes CPNS dan P3K tahun 2023-2024. Nah, kalian udah bisa mulai pre-order nih di Rama Widya. Jadi marketplace di Rama Widya juga udah bisa, atau telepon di adminnya yang ada di nomor di atas. Nah, buku-buku ini berisi tentang tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, dan tes karakteristik pribadi. Jadi kalian bisa latihan-latihan soal dari buku Best Master Tes CPNS dan P3K 2023-2024 ini. Di situ banyak sekali latihan-latihan soal dari tahun-tahun sebelumnya, menurut Permenpan RB nomor 27 tahun 2021. Di situ lengkap banget ya, kalian bisa beli bukunya, latihan-latihan soalnya terus. Banyak sekali soal-soal yang mirip dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi jangan lupa ya, dibeli, dipelajarin. Oke? Dan sukses buat pejuang CPNS tahun 2023-2024. Semoga kita semua lulus tahun depan. Amin! Oke, selanjutnya ada soal aritmetika. Umur Pak Doni 3 kali umur Angga. Nah, umur Pak Doni sekarang 30 tahun lebih tua dari umur Angga. Umur Angga dan umur Pak Doni berturut-turut adalah... Oke, jadi kita bisa modelkan dulu ya. Pak Doni umurnya itu kita misalkan dengan D, sementara Angga itu adalah A. Kita tahu bahwa umur Pak Doni 3 kali umur Angga, artinya D sama dengan 3 kali A atau D sama dengan 3A. Kemudian umur Pak Doni sekarang ternyata 30 tahun lebih tua dari umur Angga. Berarti kita bisa tulis D sama dengan 30 ditambah A. Nah, loh, kok D-nya sama dengan dua hal yang berbeda nih? Wah, justru ini bagus teman-teman, karena kita bisa misalkan, berarti karena D-nya ini sama dengan 3A dan D-nya sama dengan 30 plus A, kita bisa tulis bahwa 3A itu sama dengan 30 plus A ya. Udah deh, tinggal kita operasikan 3A dikurangi A sama dengan 30 plus A min A. Berarti bagian sini habis ya A-nya. Di sini tinggal sisa 2A sama dengan 30. Artinya A itu sama dengan 30 per 2 atau 15. Nah, A itu kan umurnya Angga ya. Berarti tinggal kita cari nih, ada nggak yang jawabannya 15 tahun? Oh, ada nih yang D. Berarti umur Angga dan Pak Doni berturut-turut adalah 15 tahun dan 45 tahun. Oke, selanjutnya kita bakal kerjain soal aritmetika. Seseorang bersepeda dengan kecepatan tetap menempuh jarak 2,5 km dalam waktu 5 menit. Berapa menit waktu yang ia perlukan untuk menempuh jarak 40 km? Nah, yang ditanya adalah berapa menit waktu yang ia perlukan untuk menempuh jarak 40 km. Untuk mengerjakan soal ini, kita tinggal bagi 40 dengan 2,5. Terus kita kalikan dengan 5, kayak gitu. Nah, 5 dan 2,5 ini kan kelipatan ya, yaitu 2,5 adalah 5 per 2, seperti itu. Jadi, di sini 2,5 dan 5-nya kita coret, berarti di sini adalah 2, kayak gitu. Berarti tinggal 40 dikali 2 sama dengan 80. Jawabannya yang B. Soal TIU numerikal bagian aritmetika. Seorang anak diberi uang oleh ibunya sebanyak 15.000 yang terdiri dari 2 lembar uang kertas. Lalu anak tersebut membeli es krim seharga Rp8.000.
Maka banyaknya uang yang diterima oleh anak itu dari penjual es krim sebagai uang kembalian adalah berapa? Oke, jadi kita lihat dari banyaknya uang dan banyaknya lembarannya dulu. Jadi 15.000 nih. Ada 15.000 rupiah terdiri dari 2 lembar uang. Berarti yang mungkin adalah berapa? 10.000 ditambah 5.000 ya. Nah, terus anak tersebut pakai uang ini untuk beli es krim yang harganya 8.000. Yang ditanya adalah kembaliannya. Kita tahu kalau kita punya 10.000 dan 5.000, sementara harganya itu cuma 8.000, berarti kita pakai uang yang 10.000-nya aja ya. Kita pakai uang 10.000 buat beli 8.000, buat beli es krim harganya 8.000, tinggal dikurangi jadi 2.000, berarti uang kembaliannya adalah 2.000 rupiah yang D. Tuh. Lanjut ke soal deret. Nah, di sini ada angka 1 per 2, 2 per 3, 5 per 6, 1, berapa nih angka selanjutnya? Nah, teman-teman nggak usah panik melihat pecahan kayak gini, kita tinggal samakan penyebutnya terlebih dahulu ya. Yang kita tahu itu kita punya penyebutnya 2, 3, dan 6. Nah, tinggal kita samakan jadi sama dengan 6 kayak gitu. Nah, untuk setengah diubah jadi pecahan per 6, berarti dia 3 per 6 ya. Untuk 2 per 3 diubah jadi pecahan per 6, berarti tinggal 6 dibagi 3 itu 2, terus 2-nya dikaliin sama pembilangnya, sama dengan 4 per 6 kayak gitu. Nah, 5 per 6 udah dalam bentuk pecahan per 6, berarti tetap. Kemudian 1 berarti 6 per 6 gitu ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa polanya ternyata pembilangnya itu bertambah 1 nih teman-teman ya, dari 3 ke 4, 3 ke 4, 4 ke 5, terus 5 ke 6. Artinya selanjutnya adalah tinggal 6 tambah 1, yaitu 7. Jadi 7 per 6, jawabannya yang D. Gitu ya. Masih lanjut ke soal deret. Nah, ini ada angka 7, 3, 14, 6, 21, 9. Dengan mudah kita bisa lihat nih angka 7, angka 14, angka 21 semuanya punya kesamaan, yaitu salah satu faktornya adalah 7 ya. Nah, kalau yang 7 ini berarti 7 kali 1. 14 itu 7 kali 2. 21 berarti 7 kali 3 ya. Nah, ini kan angkanya loncat 1 ya teman-teman. Ternyata kalau loncat 1 lagi, kita sampai di angka yang ditanyakan. Gitu, berarti tinggal 7 dikali 4 ya. Ikutin aja polanya, berarti 7 dikali N plus 1, kayak gitu. Jadi, tinggal ditambahin ke pengalinya. Gitu. Jadi, 7 kali 4 sama dengan 28 ya. Yaitu yang B. Lanjut masih ke soal deret dah. 8, 1, 11, 4, 14, 9, 17. Nah, kira-kira polanya kayak gimana nih? Dari 8 ke 11 itu tambah 3. Dari 11 ke 14 ditambah 3 juga. Dari 14 ke 17 juga ditambah 3 ya. Kemudian dari 1 ke 4 ke 9, nah ini bukan ditambah, bukan dikali, tapi dari 1 ini kita tahu 1 kuadrat sama dengan 1. Kalau dari 4, 2 kuadrat sama dengan 4. Kalau dari 9 itu 3 kuadrat sama dengan 9 gitu. Berarti selanjutnya adalah 4 kuadrat ya, sama dengan 16. Berarti jawabannya adalah yang C, 16. Oke, lanjut ke soal deret. Nah, kalau di sini ternyata agak beda karena bilangannya itu ada bilangan desimalnya ya. Itu ada 2,5 dan ada 3,5. Oke, kita lihat dulu dari 2,5. Ternyata dia punya kesamaannya tuh sama ini nih teman-teman, bilangan 5, bilangan 10, bilangan 20. Sama-sama apa coba? Sama-sama dikali 2 gitu ya. Berarti 2,5 dikali 2 itu 5, 5 kali 2, 10. 10
10 dikali 2, 20 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang 3,5. 3,5 sama 7 sama 14. Wah, sama nih ternyata. Sama-sama dikali 2 ya. 3,5 dikali 2 itu jadi 7. 7 dikali 2 sama dengan 14. Berarti tinggal 14 dikali 2 itu sama dengan ini 28 dan 20 dikali 2 itu sama dengan 40. Berarti jawabannya 28 dan 40 yang B. Oke teman-teman, sekian dulu ya untuk pembahasan TIU untuk bagian numerikalnya. Nah, karena tadi aku bahasnya cukup kilat, kalau teman-teman ada yang masih nggak ngerti atau butuh penjelasan lebih lanjut, bisa langsung di komen aja ya. Nanti bakal admin-adminnya bantu nih untuk mencerahkan gitu. Nah, oh ya, teman-teman, untuk soal yang tadi itu diambil dari buku Best Master Test terbitan Irama Widya. Jadi kalau teman-teman tertarik buat cari tahu jenis soal lainnya dan mau coba ngerjain sendiri, bisa kalian cek di e-commerce Irama Widya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!